Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf argumentasi, ciri, cara membuat, jenis, dan tujuan dari paragraf argumentasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, keterampilan menulis ilmiah, dan wacana teknis yang diampu oleh Ibu Nur Indah Wulandari, MPD. Perkenalkan, nama saya Sarah Desi Paula dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. NPM 30618111014. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan pokok, bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Yang kedua, di sini ada juga dijelaskan mengenai ciri-ciri dari paragraf argumentasi. Yang pertama, berisikan pandangan, pendapat, dan keyakinan sang penulis terhadap permasalahan. Terus yang kedua, memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca. Yang ketiga, menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberi sebuah analogi. Yang keempat, diakhiri dengan kesimpulan, yakni berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan ulang topik utama. Yang berikutnya, ada cara membuat paragraf argumentasi. Untuk membuat suatu paragraf argumentasi, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti, yaitu pertama, menetapkan tema atau topik permasalahan yang hendak dibahas. Yang kedua, merumuskan tujuan penulisan paragraf. Yang ketiga, menyatukan data atau bahan. Data tersebut bisa dalam bentuk bukti, fakta, atau pernyataan yang mendukung. Berikutnya, membuat kerangka paragraf tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengembangan kerangka yang sudah dibuat sehingga menjadi paragraf. Jenis-jenis paragraf argumentasi. Yang pertama, paragraf argumentasi sebab akibat. Paragraf argumentasi sebab akibat ini dimulai dengan pendapat yang berbentuk sebab-sebab dari permasalahan tertentu yang pada akhirnya diarahkan kepada sebuah kesimpulan umum yang dinamakan dengan akibat dari sebab-sebab tersebut. Contohnya bisa kita lihat pada samping ini, di sampingnya. Pendidikan di Indonesia masih berada di belakang dari pendidikan negara-negara lain di dunia. Bahkan negara kita masih kalah dengan negara tetangga kita, yakni Malaysia dan Singapura dalam hal pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk mereka yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan di Indonesia, jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan masih jauh tertinggal. Bahkan di daerah-daerah tertinggal seperti Papua, NTT, NTB, dan daerah lainnya. Tertinggalnya pendidikan di daerah seperti itu dikarenakan oleh tidak meratanya pendidikan di negara kita. Pemerintah hanya membangun fasilitas-fasilitas pendidikan di daerah-daerah perkotaan. Dan juga karena minimnya jumlah guru di daerah tersebut menambah semakin jauhnya akses pendidikan di tempat itu. Akibatnya, pendidikan di Indonesia tidak merata dan tertinggal, menjadikan tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Demikian contoh dari paragraf argumentasi sebab akibat. Yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai paragraf argumentasi akibat sebab. Jadi berkebalikan dari yang tadi sebab akibat, sekarang paragraf argumentasi akibat sebab. Di sini maksudnya paragraf argumentasi ini dimulai dengan pendapat-pendapat yang dalam bentuk akibat dari suatu permasalahan tertentu, dan pada akhir bagian tersebut dijelaskan apa yang menjadi sebab akibat-akibat tersebut. Contohnya, oke, kita lihat di samping. Contoh paragraf argumentasi sebab akibat sebab. Jumlah kecelakaan di jalan raya tahun ini melonjak tajam.
bahkan lebih parah dari 5 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, tahun lalu jumlah kasus kecelakaan di jalan hanya sekitar 4.500 dibandingkan dengan tahun ini yang telah mencapai 5.300 kasus. Di hari sebelum Lebaran, menjadikan dipaskan akan makin bertambah jumlahnya. Dari 5.300 kasus itu, persentase yang paling banyak merupakan kendaraan bermotor. Tingginya angka kecelakaan ini dikarenakan oleh bertambahnya jumlah pemudik yang memakai kendaraan bermotor. Jadi itu contoh paragraf argumentasi akibat sebab. Selanjutnya ada tujuan dari paragraf argumentasi, yaitu untuk apa? Untuk agar dapat meyakinkan atau mempengaruhi pembaca supaya memiliki pendapat yang sama dengan penulis. Supaya tujuan tersebut bisa terlaksana, maka paragraf argumentasi harus diikuti dengan fakta akurat seperti data, hasil penelitian, teori ahli, contoh lain, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pendapat yang diterangkan. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.